bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sobah dari kelas HPI 1B dengan NIM 0502032435. Di sini saya mau menerangkan tentang memahami sumber hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum formil dan hukum material. Oke? Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah landasan utama yang digunakan oleh sistem hukum suatu negara untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan menegakkan aturan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang definisi hukum formil dan material beserta klasifikasinya. Hukum formil. Hukum formil adalah aturan atau prosedur yang mengatur bagaimana hukum diterapkan dan ditegaskan secara resmi di dalam suatu sistem hukum. Klasifikasi hukum formil itu ada 5. Yang pertama yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, hukum acara konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Agung. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi hukum material. Hukum material adalah aturan yang mengatur hak dan kewajiban substantif yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Klasifikasi hukum material ada 5, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, hukum administrasi negara. Oke, selanjutnya fungsi dan sumber-sumber hukum. Fungsi hukum formil adalah untuk menentukan bagaimana memproses seseorang yang diduga jarimah sebagaimana yang diatur. Sedangkan fungsi hukum material tersendiri yakni digunakan sebagai dasar untuk menentukan seseorang melanggar jarimah yang diatur dalam konun. Oke, selanjutnya sumber hukum formil. 1. Yaitu undang-undang. Undang-undang adalah aturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif atau lembaga yang berwenang. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku masyarakat yang berulang dan diterima secara luas sebagai norma hukum. Dan yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang menjadi pedoman dalam kasus serupa di masa depan. Dan yang keempat adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang mengikat antar negara yang diakui oleh hukum internasional. Dan yang kelima adalah doktrin. Doktrin adalah pandangan ahli hukum yang menjadi referensi dalam penyusunan atau interpretasi hukum. Sumber hukum material. Yang pertama, nilai-nilai sosial dan moral, yaitu norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Dan yang kedua, situasi politik.
Situasi politik yaitu kondisi politik suatu negara yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Ketiga, kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yaitu faktor ekonomi yang seringkali menjadi pendorong bagi negara untuk membuat kebijakan hukum yang spesifik. Dan yang keempat, perkembangan teknologi, yaitu kemajuan teknologi dapat menuntut adanya aturan hukum baru untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi. Oke guys, maaf kalau backgroundnya ganti ya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sumber hukum. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi sumber hukum formil, yaitu ada 4. Yang pertama ada sistem pemerintahan, yang kedua perubahan sosial, ketiga kebutuhan internasional, dan yang terakhir ada tekanan politik. Oke, yang dimaksud sistem pemerintahan yaitu struktur dan karakteristik pemerintahan sangat mempengaruhi bentuk-bentuk sumber hukum formil. Negara demokrasi misalnya akan memiliki undang-undang yang lebih kompleks dan berbasis pada konsensus dibandingkan dengan negara otoriter. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan dalam norma dan budaya masyarakat akan mempengaruhi kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kebutuhan internasional, yaitu traktat atau perjanjian internasional seringkali mempengaruhi perubahan dan pembaruan dalam sistem hukum suatu negara. Dan yang terakhir ada tekanan politik. Politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan isi dan bentuk aturan hukum, baik melalui legislatif maupun eksekutif. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi sumber hukum material, yakni ada 4. Oke, yang pertama ada kondisi sosial masyarakat, yang kedua ada kondisi ekonomi, ketiga perkembangan teknologi dalam dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir kebutuhan keadilan. Kondisi sosial masyarakat yakni contohnya nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, terutama dalam hal adat dan kebiasaan. Yang kedua, kondisi ekonomi, yakni stabilitas atau masalah ekonomi seringkali menjadi latar belakang pembuatan hukum yang berkaitan dengan hak-hak properti, perdagangan, dan tenaga kerja. Oke, selanjutnya saya menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi sumber hukum material, yakni ada 4 juga. Yang pertama ada kondisi sosial masyarakat, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ada kebutuhan keadilan. Kondisi sosial masyarakat, contohnya nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan hukum, terutama dalam hal hukum adat dan kebiasaan. Yang kedua, kondisi ekonomi, seperti stabilitas atau masalah ekonomi seringkali menjadi latar belakang pembuatan hukum yang berkaitan dengan hak-hak properti, perdagangan, dan tenaga kerja. Selanjutnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
yakni inovasi dalam teknologi seringkali memerlukan regulasi baru seperti hukum terkait internet, cybercrime, dan hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir ada kebutuhan keadilan. Hukum seringkali disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, baik dalam hubungan antar individu maupun hubungan antara individu dengan negara. Oke guys, sekian tugas saya. Saya Muhammad Nur Sobah, izin undur diri. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.